Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurul Liza Divani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2023. Berbicara tentang era modernisasi, era modernisasi saat ini sudah tentu mempengaruhi banyak sekali aspek di kehidupan kita, termasuk kehidupan beragama. Ada banyak sekali pro dan juga kontra yang terjadi tentang modernisasi dalam agama ini sendiri. Dan salah satunya yaitu kontra yang mengatakan bahwa era modernisasi ini bukanlah era yang bagus, karena ada beberapa hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah pada zaman terdahulu. Padahal kita bisa mengambil dampak positif dari era modernisasi ini ke dalam agama kita, agama Islam. Salah satu contoh yang bisa membantu kita untuk mengembangkan agama Islam di era modernisasi yaitu seperti yang kita lakukan saat ini, mendengarkan ceramah lewat media sosial ataupun media-media online lainnya. Itu merupakan hal yang sangat bagus untuk mempercepat perkembangan agama Islam di dunia, dimana media online sekarang itu pergerakannya sangat cepat, penyebaran informasinya juga sangat cepat dan juga tepat. Jika kita menggunakan hal ini dengan baik, tentunya juga bisa berdampak positif pada agama Islam itu sendiri. Tetapi jika kita menggunakan teknologi ini untuk hal yang negatif, tentu saja juga berdampak negatif, seperti menyebarkan hoax, mengembangkan budaya-budaya orang asing dari luar. Itu merupakan hal yang sudah sangat tidak bagus untuk agama Islam itu sendiri jikalau kita memang merupakan seorang muslim. Hal itu bisa berdampak buruk pada agama kita, karena hal-hal tersebut bukanlah hal yang diajarkan oleh agama kita. Beberapa hal memang bukan diciptakan dari umat muslim, tetapi ide-ide yang digunakan untuk menciptakan hal tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang buruk pun, hal yang kita anggap negatif pun, itu merupakan hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tergantung dari bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Cara kita mengubah mindset kita, cara kita berpikir tentang hal tersebut itu sangatlah penting, dan bagaimana cara kita mengambil dampak atau hal positif dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam Mahfuzat, pepatah Arab mengatakan asyafu bil adabi labin nasabi. Maksudnya teknologi itu bisa memuliakan dan juga menjatuhkan kita. Ada juga perumpamaan bahwa teknologi itu adalah sebuah pisau, yang dimana jika pisau itu dipegang oleh ibu-ibu yang jago memasak, itu bisa menjadi hal yang positif, bukan? Bisa memberikan dampak atau hasil yang bagus pula untuk kita semua. Bisa digunakan untuk memotong sayur, ayam, ataupun memotong bawang-bawangan seperti atau hal yang lainnya. Itu bisa menjadi makanan yang bisa kita santap, dan juga tentu saja itu adalah hal yang positif. Tetapi jika pisau itu berada di tangan begal atau perampok, itu bisa menjadi hal yang buruk, bukan? Bisa melukai orang lain, bisa mencelakai dirinya sendiri juga. Dan kita juga harus sadar bahwa teknologi itu memang seperti pisau
yang dimana bisa memberikan dampak positif ataupun negatif yang bisa melukai kita. Terus bagaimana cara kita sebagai umat muslim menyikapi era modernisasi saat ini dengan baik? Ya, pertama-tama kita harus menjadikan teknologi itu sebagai media yang baik untuk kita bisa menyebarkan agama Islam, untuk kita bisa mengembangkan agama Islam menjadi lebih luas dan juga menjadi besar. Pengetahuan Islam itu sangat banyak dan memiliki dampak juga yang banyak untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam agama Islam itu memberikan solusi, memberikan saran untuk semua permasalahan yang ada dalam hidup kita. Jadi jikalau kita memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam, ada baiknya kalau kita menyebarkan itu, membagikan itu kepada orang-orang sekitar lewat teknologi. Karena teknologi sekarang itu sangat canggih, bisa mengirimkan pesan dengan cepat ke seluruh belahan di dunia. Untuk kita generasi muda, kita harus bisa mencari bagaimana cara agar Instastory kita, feed Instagram kita, ataupun status di Facebook kita itu bisa menjadi dakwah yang baik untuk orang lain. Bagaimana hal yang kita sampaikan di media sosial itu bisa menjadi dampak positif bagi kita ataupun orang lain maupun agama kita. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain untuk bisa menjadi lebih baik. Bagaimana cara kita mengajarkan pengajaran agama Islam kepada orang lain, itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita generasi muda saat ini. Dan ada pula kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di era modernisasi ini menggunakan teknologi, yaitu melakukan kajian secara online, di mana kajian itu bukan hanya mencakup satu wilayah saja, tetapi bisa di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia, yaitu lewat Zoom ataupun lewat Google Meet yang biasa saya temui di poster-poster kampus saya. Itu biasa ada melaksanakan kajian secara online. Itu merupakan hal yang sangat positif di era modernisasi ini, dan juga merupakan dampak positif dari era modernisasi saat ini. Kita sebagai generasi muda harus bisa membuka mata orang-orang lain bahwa era modernisasi ini bukanlah sepenuhnya hal yang buruk saat ini untuk agama Islam, tetapi juga bisa memberikan dampak positif bagi agama kita sendiri, agama Islam itu sendiri. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita menyikapinya. Jikalau kita menggunakan teknologi di era modernisasi ini dengan baik, tentu saja itu bisa memberikan dampak yang baik pula bagi kita dan juga orang sekitar kita. Membagikan informasi dan juga pengetahuan bisa menambahkan pahala bagi kita, dan itu merupakan hal yang sangat baik dan juga patut kita lakukan sebagai umat manusia dan umat beragama. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf jikalau memang ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, ada kata-kata yang tidak dimengerti atau ada kalimat yang menyinggung. Saya mohon maaf, semua kesalahan datang dari saya, dan semua hal-hal yang baik tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari video yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga bisa menjadi arah dan membukakan pikiran kita semua untuk menjadikan era modernisasi ini sebagai era yang baik untuk agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.